يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر لا نفس شريك له ما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita bisa mengkaji kajian kitab kita yang biasa kita lakukan setiap Rabu malam, yaitu mengkaji kitab Fiqhu Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk bab yang ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah, tafadulu asma'illahi wa sifatihi. Bertingkat-tingkatnya nama-nama Allah dan sifatnya, bertingkat-tingkat keutamaannya. Jadi keutamaannya berbeda, bertingkat-tingkat. Laqad dallat nususul kitab wa sunnati, nas-nas al-kitab dan as-sunnah telah menunjukkan ala tafaduli asma'illahil husna wa sifatihi al-ulya, atas bertingkat-tingkatnya keutamaan nama-nama Allah al-husna dan sifat-sifatnya yang ulya, yang tinggi. Bahkan dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama yang agung, yang paling agung, yang sifatnya idza du'iya bihi ajab. Kalau Allah dipanggil dengannya, Allah menjawab. Allah di doa, orang berdoa dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika Allah diminta dengannya, Allah memberi. Wa man qala bi'adami tafadulil asma'il husna, maka orang yang mengatakan tidak adanya tingkat-tingkatan di dalam nama-nama al-husna, maka perkataannya itu menjauhi ketepatan, menjauhi yang benar, mujanibun lisawab. Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, wa qaulu man qala, perkataan orang yang mengatakan sifatullahi la tatafadalu, sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat keutamaannya. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu, qaulun la dalil alaih, adalah pendapat yang tidak. Kama anna asma'ahu, dan sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya mutanawi'atun, bermacam-macam, fahiya aidan mutafadilatun, maka dia juga bertingkat-tingkat. Kama dalla ala dzalika alkitab wa sunnah, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah, dan juga bahkan al-ijma', ya, ijma' para salafus saleh, mal akli, bahkan dengan akal juga. Jadi dalilnya 4, ya. Wa dalailu ala thubuti tafadul, dan dalil-dalil atas penetapan adanya tafadul ini, ya, tafadul di dalam nama-nama Allah Jalla wa ala, katsiratun, banyak dalilnya. Wa min hadi dalail, dan di antara dalil-dalil ini ma thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhbari as-sahihah, dalam kabar-kabar yang sahih, bahasanya Allah memiliki nama yang paling agung. Apabila diminta dengannya, Allah memberi. Apabila berdoa dengannya, Allah menjawab. Dipanggil dengannya, Allah menjawab. Wala raiba, maka tidak diragukan, anna hadhihi fadilah 'azimah,
Ini adalah keutamaan yang agung. Jadi tidak diragukan, ini adalah keutamaan yang agung. Ikhtassa biha hadal ism. Ikhtassa biha hadal ismu. Yang nama ini dikhususkan dengannya. Alladzi wasafa bi an usifa bi annahu ismullahil a'zam. Yang dia disifati bahwasanya dia adalah nama Allah yang paling agung. Wala'allana nakifu ala tarfin minal ahadits. Mudah-mudahan kita bisa berhenti, maksudnya melihat ya, melihat kepada hadis, ujung hadis ya, atau sebagian dari hadis-hadis yang datang tentang hal itu, yang menjelaskan hal itu. Kemudian kita akan berhenti juga setelah itu kepada perkataan sebagian ahli ilmu, ulama, tentang penentuan hal itu ya, penentuan adanya tafadul. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan di dalam Musnad dan juga Abu Dawud dan Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon, aku sungguhnya mohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, dengan perantara bahwasanya bagimu segala puji, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau, wahdaka semata, la syarika laka, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, al-mannanul badi'us samawati wal ard, yang maha memberi anugerah, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini namanya tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi SAW ketika mendengar doa itu, beliau bersabda, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang jika seorang berdoa dengannya akan dijawab oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau Allah diminta dengannya Allah memberi. Wa zada Abu Dawud wan Nasa'i fi akhirih, ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya hayyu ya qayyum. Jadi di akhir setelah doa tadi ada ya hayyu ya qayyum. Maka dari sini ulama juga ada perbedaan pendapat, mana sih nama yang paling agung? Karena yang disebut oleh orang ini banyak sekali. Yang mana nih yang paling agung? Sebagian mengatakan Allah. Kalau Allah udah sering. Sebagian lagi mengatakan Dzul Jalali wal Ikram. Sebagian lagi mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Wallahu a'lam, sepertinya yang terakhir ini yang lebih kuat. Warawa Ibnu Majah wal Hakim, dan selain keduanya telah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila Allah diminta dengannya akan menjawab, fi salasi suwarin, di dalam 3 surat dari Al-Quran, yaitu dalam Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha.
Ini juga luas banget. Yang mana gitu? Kira-kira nama mana nih yang ada di 3 surat ini secara bersamaan? Kemudian warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini, nama Allah yang paling agung ada dalam 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat pertama. Surat apa itu? Surat apa? Al-Baqarah ya. Kemudian dan juga pembukaan Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Di Al-Baqarah tadi ada apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi beda. Jadi yang mana? Kemudian warawa Ahmad wa ashabus sunan. Imam Ahmad juga meriwayatkan dan juga ashabus sunan, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Kurang keras. Enggak tembus. Bolong. Tinggian. Jadi diriwayatkan oleh para ahli hadis tersebut di dalam, dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dari Buraidah radhiyallahu anhu qol, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar 2 orang yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alallaha bismihil a'zam, sungguh dia telah meminta pada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang kalau diminta dengannya Allah memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba. Coba lihat di situ juga enggak ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Beda-beda. Itulah hadis-hadis Rasulullah yang membutuhkan pemikiran, ya, membutuhkan orang itu memikirkan. Jadi agama ini memang agama yang memakai akal, ya. Silakan dipikir. Teka-teki. Para ulama berpikir sudah, ya. Maka mereka ada pendapat-pendapat, ternyata tidak satu pendapat, artinya bukan ijma'. Fahadi ba'dul ahadits, ini sebagian hadis-hadis, berarti masih tersisa yang lain, belum semua. Ats-tsabita an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri ismillahil a'zam, sebagian dari hadis-hadis yang menyebutkan apa? Nama Allah Al-A'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Itu keistimewaan dari nama Allah yang agung itu. Intinya kalau diminta dengannya Allah memberi. Wali ajli idza, oleh karena itu, kana lihadzal ism wa ma'rifatihi, untuk nama ini dan mengetahuinya, wal bahthu wa ma'rifatihi wal bahthi anhu, dan juga membahasnya, mencarinya, sya'nun azimun, merupakan perkara yang agung, inda ahli ilm, bagi ahli ilmu. Oleh karena itu, walahum, dan mereka fi hada abhathun adidah, ya, mereka dalam hal ini memiliki pembahasan-pembahasan yang berbilang banyak.
mukhtasaratun wa mutawwalatun, yang ringkas dan panjang ya, beda-beda. Jadi gara-gara hadis ini sampai dihasilkan karya-karya tulis ya, Masya Allah. Itulah keunikan sabda-sabda Nabi SAW dan juga ayat-ayat Quran ya, karena semuanya menyimpan rahasia-rahasia besar. Firman Allah itu tentu tidak sama dengan perkataan manusia. Demikian juga sabda Rasul tidak berbicara kecuali dari wahyu. Kemudian qala Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, wa qad ikhtalafa fi ta'yin ismil a'zam, sungguh telah berselisih dalam penentuan nama Allah yang paling agung, ala nahwi arba'ina qaulan, sampai 40 pendapat. Masya Allah, luar biasa. Hadisnya cuma 3 tadi, itu kan sebagian, masih ada hadis-hadis lain. Sampai 40 pendapat, luar biasa. Dan ini yang menemukan 40 ini juga meneliti juga, berapa kitab dicari, dicek, dibahas gitu. Bahas artinya mencari, meneliti. Bahasa kita membahas. Ini sedang membahas apa nih? Apa itu membahas? Membahas artinya mencari, membahas. Bahas itu mencari. Kemudian qad afradaha As-Suyuti bitasnif, Masya Allah. As-Suyuti menyendirikannya dengan sebuah tulisan, maksudnya mengumpulkan akwal, mengumpulkan pendapat-pendapat itu untuk kemudian ditarjih ya, mungkin ya, dikuatkan mana yang paling kuat. As-Suyuti memang sering begitu ya, sering mengumpulkan akwal. Ketika menulis sesuatu tuh bisa panjang ya, luas. Walam yadkur As-Suyuti fi kitabi alladhi afradahu fi dzalika walladhi asmahu, dan As-Suyuti tidak menyebutkan di dalam kitabnya yang menyendirikan tadi, yang dia namai dengan Ad-Durrul Munazzam, mutiara yang rapi, fil ismil a'zam, tentang nama yang paling agung, siwa isyrina qaulan, kecuali 20 pendapat saja. Ya, hanya menyebutkan 20 pendapat. Wa katsirun minhum dha'afahu dhahirun. Bukan dha'afahu, dha'fuhu dhahirun. Dan kebanyakan minha dari pendapat-pendapat itu kelemahannya sangat jelas, sangat nyata. Lemah gitu. Li'adami qiyamid dalil, karena tidak tegaknya dalil atasnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bal fi ba'diha, bahkan pada yang sebagiannya takallufun dhahir, ada membebani diri yang nyata. Takalluf tuh yang membebani diri, berlebihan, terlalu jauh gitu loh, membebani diri. Wasyatatun bayyin, dan syatat itu apa? Syatat itu dusta. Ya salah lah itu ya, kesalahan yang nyata gitu. Melampaui batas ya. Oh iya, sama dengan takalluf berarti. Melampaui batas yang jelas. Wa ba'dul mutasawwifah, dan sebagian ahli tasawuf. Ini tasawuf itu juga mikir mereka ya, sebagian tasawuf ya, sebagian ada ulama-ulama tasawuf juga, tapi tasawuf ya kadang-kadang mikirnya itu ya tidak berlandaskan dalil, itu yang menjadi sebab kenapa mereka banyak menyimpang. Sebagian ahli tasawuf lahum fi hadzal bab abatil, mereka dalam bab ini memiliki kebatilan-kebatilan, dan itulah mereka ya, bukan tasawuf namanya kalau nggak banyak kebatilan. Katsirah, banyak sekali kebatilannya. La yultafat ila syai'in minha,
yang tidak perlu dilihat sedikit pun, nggak usah dilihat, batilnya jelas. Kemudian wa yuriduna fi dzalika ahadits maudu'ah. Nah, itulah kebiasaan mereka. Mereka mendatangkan dalam hal itu hadis-hadis palsu. Bukan tasawuf namanya kalau nggak bawa hadis palsu. Wa atharun mukhtara'ah, kemudian riwayat-riwayat yang dibuat-buat, ngarang. Wa qasasun munkaroh, kisah-kisah yang mungkar. Yakhda'una biha awamul muslimin, yang mereka ingin menipu dengan itu kaum muslimin awam ya, secara umum. Wa yughirruna wa yahurruna biha juhalahum, yahurruna juga menipu ya, mereka juga menipu dengannya orang-orang bodoh dari kaum muslimin. Berarti mereka ini pinter, tapi pinter nipu ya. Wal wajib ala kulli muslim, maka kewajiban atas setiap muslim an yakuna ala haitatin wa hadarin, hendaknya di atas kehati-hatian dan kewaspadaan. Minal wuqu'i fi ifki haula'i wa batilihim, dari terjerumus ke dalam kedustaan mereka ini dan kebatilan mereka. Hati-hati ya. Banyak tersebar itu buku-buku tasawuf, isinya kedustaan. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian inna min asyharil aqwal, sungguhnya perkataan-perkataan yang paling masyhur, di antara perkataan yang paling masyhur dalam menentukan nama yang paling agung, wa aulaha, dan yang paling utama, bisawab, yang lebih dekat kepada kebenaran, wa aqrabaha lil adillah, dan lebih dekat kepada dalil-dalil, wa anal ismal a'dham huwallah, yaitu bahwasanya nama yang agung itu adalah Allah. Jadi sebagian pendapat Allah, ya sudah, memang itu yang paling populer. Setiap orang doa pasti nyebut Allah ya kan, jarang-jarang nggak nyebut, kecuali nyebut ya Rabbi. Ya ada juga nyebut lain, tapi doa Nabi semuanya Allahumma, yang menyebut Allah. Wa ila hadzal qaul dhahaba jam'un min ahli ilm, bermadhab kepada pendapat ini sekelompok dari ahli ilmu. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid, kitab beliau yang dijuduli At-Tauhid, wa qad ikhtara fihi, sungguh dia telah memilih di dalamnya, anasmallahil a'dham huwallah, bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah. Qala fasmuhullah ma'rifatu dzatihi, maka namanya Allah, gimana nih? Ma'rifatu dzatihi, mengenal zatnya. Jadi nama Allah itu mengenal zatnya. Mana Allahu azza wa jalla khalqahu, Allah mencegah, menghalangi hamba-hambanya, an yatasamma bihi, untuk bernama dengannya, ahadun, seorang pun, min khalqihi, dari makhluknya. Jadi enggak ada satu makhluk pun yang menamakan diri Allah. Au yad'i bismihi ilahun min dunihi, atau ada satu sesembahan yang dinamai dengan nama itu, ya. Nggak ada satu berhala pun yang dinamai dengan nama Allah gitu. Maka itu ma'rifatu dzatihi, jadi untuk mengenal zat Allah dengan nama Allah. Ja'alahu awwalal iman, Allah menjadikannya sebagai awal iman, wa amudul Islam, tiangnya Islam,
Wa kalimatul haq wal ikhlas, kalimat hak dan ikhlas. Wa mukhalafatul addad, dan menyelisih lawan-lawan. Wal isyrak fihi, dan penyekutuan di dalamnya. Yahtajizu al-qail minal qatl, yang menghalangi orang yang mengucapkan kalimat itu dari pembunuhan. Ya, terhalang itu, bukan menghalangi. Orang yang mengucapkan itu terhalang dari pembunuhan. Wa bi tuftahul faraid, dengannya juga dibuka salat-salat fardu. Allahu akbar. Wa tanaqidul iman, kemudian iman juga terikat, la ilaha illallah. Wa yusta'adu minasyaiton, a'udzubillah minasyaiton, minta tolong dari setan. Wa bismihi yaftatihu wa yakhtimu al asya, dengan namanya dibuka dan ditutup segala sesuatu. Dibuka bismillah, ditutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada Allah semua. Salat ditutup dengan salam kan, warahmatullah, ada Allah. Tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuhu, maka maha suci namanya dan tidak ada sembahan kecuali Dia. Walihadal ism, dan untuk nama ini Al-Karim yang mulia, minal khasais, dari kekhususan malaysa li ghairihi minal asma, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari nama-nama. Yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari nama-nama. Wa min khasaisi, di antara keistimewaan atau kekhususan dari ini Allah, anallaha yudifu sa'iral asma'i ilaihi, Allah mengidhofahkan atau menyandarkan ya seluruh nama-nama kepada nama Allah, seperti walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama Allah al-husna. Jadi semua nama-nama itu milik Allah, bukan milik Ar-Rahman, bukan milik Al-Aziz dan seterusnya, tapi milik Allah. Ini menunjukkan Allah paling agung. Wa yuqal, dan dikatakan Al-Azizu war-Rahmanu wal-Karimu wal-Quddusu min asma'illah, bukan min asma'ir Rahman, bukan min asma'il hamdi al-hamid, bukan min asma'il alim dan seterusnya, tapi min asma'illah. Jadi disandarkan ke Allah semua. Berarti Allah yang paling agung. Begitu argumen mereka. Wala yuqalu Allah min asma'ir Rahman. Enggak ada yang mengatakan Allah adalah di antara nama Ar-Rahman. Kebalik. Ar-Rahman di antara nama Allah gitu. Jadi yang paling populer memang Allah. A'raful ma'arif kata ahli nahwu ya. Ma'rifat yang paling ma'rifat itu Allah. Baru yang nomor 2 dhamir, nomor 3 alam dan seterusnya. Bal inna hadal ism, bahkan nama ini hal yang mulia Al-Karim, mutadamminun li jami' ma'anil asma'il husna, mengandung seluruh makna-makna dari Asmaul Husna. Dalun 'alaiha ijmalan, menunjukkan kepada Asmaul Husna itu secara global. Wal Asmaul Husna, dan Asmaul Husna tabyinun wa tafsilun, adalah sebagai penjelas dan perinci li sifatil ilahiyah, untuk sifat-sifat uluhiyah atau ilahiyah, yaitu Allah. Falihadal ma'ani wa falihadil ma'ani al-azimah, dan untuk makna-makna yang agung ini, wa ghairiha, dan yang lainnya, mimma yakhtassu bihi, dari perkara yang Allah dikhususkan dengannya. Mimma hadal ism ya,
dari apa yang dikhususkan dengannya nama ini, yaitu Allah. Dhahaba ghairu wahidin, maka bermadhab lebih dari satu, ghairu wahidin, lebih dari satu dari ahli ilmu, ila ikhtiyari annahu al-ismul a'dham, untuk memilih bahwasanya itulah nama Allah yang paling agung. Jadi lebih dari satu ahli ilmu. Artinya bukan ijma juga, masih ada pendapat lain tadi sampai 20 atau 40 bahkan. Tapi kebanyakannya dhaif, lemah. Wa mimma yuqawwi hada, di antara yang menguatkan hal ini, anna hadzal ism, bahwasanya nama ini yang mulia, qad warada fi jamil ahadits, sungguh terdapat dalam semua hadis-hadis. Yang di situ terdapat isyarat kepada nama yang paling agung. Jadi semua hadis yang menyebutkan nama Allah paling agung pasti ada kata Allah. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim ada di sebagian hadis, Al-Hayyu Al-Qayyum sebagian hadis, nanti yang lain sebagian hadis. Yang terkumpul di semua hadis cuma apa? Allah. Wa min ahli ilmi, dan di antara ahli ilmu, man dhahaba ila anna al-ismul a'dham huwa al-hayyu al-qayyum. Sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat nama Allah yang paling agung adalah al-hayyu al-qayyum. Karena al-hayyu al-qayyum juga mencakup seluruh nama Allah yang lain. Ya. Al-hayyu al-qayyum juga mencakup seluruh nama Allah yang lain. Karena tidak sempurna hidupnya Allah kalau tidak mengandung seluruh sifat yang sempurna. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid yang keempat, fa inna sifatal hayah, sungguhnya sifat hidup, mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, tuh mengandung semua sifat-sifat yang sempurna, mustalzimatun laha, jadi mengharuskannya. Artinya nggak akan hidup sempurna kalau nggak mengandung sifat sempurna. Itu al-hayyu. Jadi al-hayyu mencakup semua sifat sempurna. Wa sifatul qayyumiyah, sementara sifat qayyumiyah, al-qayyum, mutadamminatun li jami' sifatil af'al, mengandung semua sifat perbuatan. Ya, kalau al-hayyu semua sifat apa tadi? Sempurna. Ya, kalau yang al-qayyum semua sifat perbuatan. Walihada kana asmullah, oleh karena itu nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau Allah diminta dengannya menjawab, jika diminta dengannya memberi, adalah al-ismul hayyu al-qayyum. Wa qad warada hadanil ismani fi aktsaril ahadits, dan terdapat dua nama ini di kebanyakan hadis-hadis yang di dalamnya isyarat kepada nama Allah yang agung tadi, yang tadi disebutkan, dan juga yang tidak disebutkan masih banyak. Wa min ahli ilmi man qala, kemudian ada juga di antara ahli ilmu ada yang mengatakan innal ismal a'dham jinsun, nama Allah yang paling agung itu adalah jenis. Artinya jenis itu tidak tertentu. La yuradu bi ismun muayyanun, tidak dimaksudkan dengannya nama tertentu. Fa inna asma Allahi naw'an, sungguhnya nama Allah itu ada dua macam. Ahaduhuma madalla ala sifatin wahidah, salah satunya ada yang menunjukkan kepada satu sifat saja atau dua sifat, atau mengandung sifat-sifat yang terbatas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, madalla ala jami', apa yang menunjukkan kepada semua, jami'i ma lillahi min sifatil kamal, semua apa yang Allah miliki dari sifat sempurna, seperti al-hayyu tadi. Wa tadammana ma lahu min nu'util 'azamah wal jalal wal jamal, dan juga mengandung apa yang Allah miliki dari sifat-sifat agung
keagungan ya, kebesaran dan keindahan. Fahada an-naw' huwal ismul a'dham, maka jenis seperti ini dialah nama Allah yang paling agung. Jadi nama yang mana? Nama yang mana yang termasuk jenis nama Allah yang agung? Nama yang mencakup seluruh nama yang seluruh sifat yang sempurna. Kalau yang hanya mengandung sifat 1, 2, 3 tapi terbatas, itu yang tidak agung. Yang agung yang mana? Yang mencakup semua sifat kamal seperti Al-Hayyu, kemudian Allah juga, kemudian mungkin As-Somad. Ya, As-Somad termasuk itu agung. Makanya ada juga tadi yang menyebutkan As-Somad. Kemudian lima dalla alaihi minal ma'ani, karena dia menunjukkan kepada makna-makna ya, dari makna-makna allati hiya a'dhamul ma'ani, di mana dia merupakan makna-makna yang paling agung dan yang paling luas. Fallahu ismun a'dham, maka Allah adalah nama yang agung, yang paling agung. Wa kada as-somad, tuh demikian juga as-somad. Kemudian wa kadzalika al-hayyu al-qayyum juga, wa kadzalika al-hamid al-majid juga, demikian juga al-kabir al-azim juga, demikian juga al-muhit al-muhit. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya. Oh bukan, perkataan Ibnu Qayyim udah habis tadi. Ini Ibnu Sa'di ya, Sa'di dalam kitab beliau Fathul Malikil Alam. Wahadil aqwalu salasah. Nah, inilah 3 pendapat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Barangkali ini yang paling kuat ya. Jadi yang pertama apa? Allah. Yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang ketiga jenis. Nah, jenis itu mencakup Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, As-Somad, Al-Majid, Al-Kabir, Al-Hamid, Al-Azim, Al-Muhit. Nah, itu jenis. Artinya jenis yang memang satu nama tapi mencakup seluruh nama yang seluruh sifat yang sempurna. Hiya aula ma qila fi al-ismil a'dham. Jadi dialah yang paling utama yang dikatakan dalam nama Allah yang paling agung. Wa ala kullin, dan atas semua itu ya, fahadihi masalah ijtihad. Ya, jadi ini tetap masalah apa? Ijtihadiyah, enggak usah gontok-gontokan, ya, enggak usah sesat-sesatan ya. Bisa benar bisa salah karena masih ijtihadiyah. Hanya Allah yang paling tahu. Allahu a'lam bimuradi. Li'adami wurudi dalilin qat'i, karena tidak ada dalil yang pasti, yang jelas gitu. Kalau Nabi bilang nama Allah yang paling agung A gitu langsung disebut, ya, itu jelas. Nabi enggak. Nabi nyebut tapi beberapa nama, kan kita harus mikir gitu yang mana nih gitu kan. Atau orang berdoa beberapa nama, Nabi bilang ada nama yang a'dham, yang mana gitu kan. Ya, kita yang harus mikir gitu. Nah, itulah yang akhirnya masalah ini menjadi masalah ijtihadiyah. Kalau nasnya sharih jelas, kemudian enggak ada dalil lain yang menyangkal, itu enggak mungkin enggak perlu ada perselisihan. Tapi kadang-kadang nas sudah sharih, tapi ternyata ada dalil lain yang sharih juga, itu juga bisa mengundang perselisihan. Jadi tidak mesti ya kalau ada hadis sharih terus berarti enggak boleh beda pendapat. Kalau masalah sharih enggak sharih itu belum tentu. Yang bisa dipastikan nggak beda itu kalau sudah ada ijma. Kalau udah ijma berarti nggak ada perselisihan. Selama tidak ada ijma, maka perkaranya adalah ijtihadiyah, sehingga tidak boleh memaksakan pendapat. Ya, jadi tidak ada dalil qat'i adalah
qat'iyud dalalah ya, penunjukannya qat'i pasti nggak mengandung makna lain gitu. Ala ta'yini untuk penentuannya, yajibu an yusara ilaihi, maka wajib untuk kembali kepadanya kalau ada yang qat'i. Masalahnya nggak ada. Illa anna man da'allaha bil ad'iyah al mutaqaddimah, hanya saja siapapun yang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang tadi sudah disebutkan, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, entah yang mana wallahu a'lam ya. Pokoknya di situ ada nama Allah yang paling agung. Li ikhbarin Nabi, itu berdasarkan pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman da'allaha, tentang orang yang berdoa kepada Allah dengan doa itu bahwasanya dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang kalau diminta dengannya Allah memberi, dan jika didoa dengannya Allah menjawab. Wallahu wahdahu waliyut taufik, dan Allah sendiri sang pemberi taufik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Amin ya. Salah satu jauh dari ada pembagian kita tingkat keutamaan bisa dari sisi pengamalan doa, terus penyebutannya di dalam atau ada. Antum bertanya tentang apa faedahnya gitu? Ya, di antara faedahnya gitu, kita pakai untuk doa. Faedah kedua ya keimanan, kita mengimani bahwasanya itu yang bertingkat-tingkat, nggak disamaratakan gitu kan. Jadi ilmu itu paling minimal kita imani gitu. Dengan kita meyakini sesuatu yang benar, maka keyakinan kita benar sesuai dengan waqi' kenyataan, sehingga akidah kita lurus gitu. Kalau kita nggak tahu itu kan jadi salah nanti memahami sesuatu, hakikat sesuatu jadi salah gitu. Jadi bukan hakikatnya. Makanya ilmu itu benar-benar ilmu ketika apa? Sesuai hakikat. Ma'rifatul idraku syai' ala haqiqatihi. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Kalau mengetahui tapi nggak sesuai hakikat, itu bukan ilmu. Itu malah jahil murakkab ya. Bodoh tapi aku berilmu, merasa berilmu. Nah, itu salah. Itulah pentingnya kita mengetahui kebenaran. Jadi dengan ini kita tahu inilah kebenaran. Jadi tidak seperti persangkaan sebagian orang yang mengira nama Allah sama aja, kualitasnya sama aja, ya semuanya mulia semua, tapi salah, itu salah gitu. Nabi aja membedakan. Nah udah, kita ngikutin Nabi. Ada yang lain? Tidak ada, kita tutup ya. Karena hari sudah malam sudah gelap. Ya, yang penting kita sudah dapat ilmu, mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Terutama tadi doa-doanya itu mudah-mudahan bisa dipakai. Kita memanjatkan doa pakai itu, masya Allah, bagus ya. Nah, berdoa dengan nama Rabb juga bagus, semua nama bagus ya. Ini juga nggak ada penyebutan di situ karena Rabb bukan nama Allah yang a'dzam. Jadi ini cuma bahas yang a'dzam saja ya. Tapi doa-doa para rasul Rabb semua rata-rata ya, tidak masalah itu. Doa semuanya bagus ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.